Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Trimaningsih. Di sini saya ingin mengangkat tema tentang etika bisnis. Banyak di luar sana bertanya-tanya tentang etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Apa sih pentingnya etika bisnis? Apakah antara bisnis dan etika itu ada hubungannya? Apakah bisnis memiliki etika? Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang etika bisnis. Etika bisnis itu penting karena etika bisnis berperan penting dalam memberikan kepercayaan terhadap kelompok ataupun individu yang berperan menjalankan suatu perusahaan. Etika bisnis itu sendiri adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Etika itu sendiri adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang baik dan menghindari apa yang tidak baik. Dalam penerapan etika bisnis itu ada dua. Satu, konsep stakeholder konsep, yaitu kegiatan bisnis yang bertujuan mengakomodasi kepentingan-kepentingan stakeholder seperti karyawan, konsumen, kreditur, lembaga-lembaga keuangan, dan pemerintah. Sedangkan stockholder konsep itu merupakan konsep lama yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham semata, seperti hanya pimpinan saja, tidak mementingkan karyawannya, tidak memikirkan karyawannya, seperti itu. Ada dua kelompok stakeholder, yaitu satu kelompok dalam perusahaan meliputi karyawan, manajemen, dan pimpinan perusahaan. Sedangkan kelompok di luar perusahaan itu ada mitra usaha, pemasok bahan baku, pemerintah, bank, investor, masyarakat yang dilayani, dan pelanggan pembeli produk. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal, diantaranya hubungan antara bisnis dengan konsumen, hubungan dengan karyawan, hubungan antar bisnis, hubungan dengan investor, hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, seperti itu. Prinsip etika dan perilaku itu ada beberapa. Satu, kejujuran, memegang prinsip. Tiga, memelihara janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu pihak lain atau saling tolong menolong, hormat kepada yang lain, seperti pimpinan menghormati karyawan menghormati pimpinannya. Warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan dapat dipertanggungjawabkan. Dan beberapa bentuk-bentuk tanggung jawab sosial dan etika bisnis, diantaranya satu, pelaksanaan hubungan industrial Pancasila, terus analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Setiap perusahaan itu diwajibkan atau dianjurkan untuk membuat izin AMDAL atau dampak lingkungan itu sendiri. Terus penerapan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 itu juga penting untuk kesejahteraan karyawan. Terus perkebunan inti rakyat, sistem bapak angkat atau anak angkat. Di sini mempertahankan standar etika dan tanggung jawab perusahaan itu ada dua cara, yaitu satu, cara mempertahankan standar etika itu menciptakan kepercayaan perusahaan, melindungi hak perorangan, menjalankan kode etik, mengadakan pelatihan etika, melakukan audit etika secara periodik, menciptakan budaya komunikasi dua arah. Itu juga cara untuk mempertahankan standar etika. Ada juga tanggung jawab perusahaan. Beberapa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap investor, dan tanggung jawab terhadap pelanggan.
Dan di sini juga ada contoh kasus dalam etika bisnis, yaitu suatu keluhan pelanggan seluler yang contohnya itu pelanggan seluler pulsa yang pulsanya terkuras habis tanpa disadari. Ini gara-gara mengikuti layanan plus SMS konten profit atau operator misalnya. Merupakan contoh konkret pengebirian hak-hak konsumen. Pasalnya konsumen tidak tahu kalau layanan pulsa SMS adalah layanan berpelanggan. Jadi yang dia tahu itu pulsanya habis begitu saja, karena setiap menerima SMS dari penyedia pelayanan, pulsanya langsung dipotong dengan tarif premium. Begitu. Sementara untuk menerima SMS dari penyedia layanan pulsa langsung dipotong dengan untuk menghentikan layanan itu, menghentikan layanan itu tidak tahu pula bagaimana caranya, karena penyedia layanan tidak memberikan informasi lengkap. Untuk kasus ini solusinya pemerintah harus menindak tegas pelanggaran seperti contoh tersebut, dan untuk perusahaan pelayanan jasa seluler juga semestinya memberikan informasi yang lebih jelas dan lengkap sehingga tidak terjadi kasus seperti contoh ini ya, seperti itu. Jadi inti dari etika bisnis itu sendiri adalah tujuan akhir suatu entity bisnis, etika bisnis adalah terciptanya stakeholder loyalty, di mana hal ini dapat tercipta dari stakeholder satisfaction. Dalam artian untuk menciptakan stakeholder satisfaction ini adalah penerapan etika bisnis dalam mengoperasikan etika bisnis atau dalam menjalankan suatu bisnis. Itu saja dari saya. Maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya meminta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.